Ada informasi penting nih buat teman-teman freelance lama maupun freelance baru yang tentunya udah lulus pretest ya. Mulai saat ini kita akan memberlakukan sistem QC atau quality control. Tujuannya meningkatkan kepuasan konsumen. Ya berusaha ngebantu untuk meningkatin kualitas skill teman-teman plus intuisi juga dalam hal pendesain. QC ini memang dilatar belakangi sama beberapa permasalahan di lapangan. Ini salah satu testimoni dari konsumen yang ngerasa hasilnya kurang sesuai, gitu ya. Kelihatan banget editannya, tidak sesuai sama ekspektasi. Kalau misalkan dibiarkan, tentu kan efeknya fatal banget ya. Ketika benar-benar sudah banyak sekali testimoni negatif, orderan pun bisa semakin berkurang, teman-teman pun bakal kekurangan sharing project. Supaya jasa desain kita tetap bisa eksis, teman-teman pun bisa tetap kebagian yang namanya sharing project. Kalau misalkan sudah selesai desainnya, jangan dulu di-upload di orderan online. Nah, pertama teman-teman masuk ke form QC ini udah kita sediakan. Di sini ada beberapa kolom-kolom ya, ada ID, tanggal, code name, link drive sama hasil QC-nya. Daftarkan terlebih dahulu namanya ya. Kalau misalkan sudah ada, ya tinggal pengisian saja. Kalau misalkan belum, segera daftarkan ya. Kalau misalkan masih belum ada namanya di sini. Teman-teman tulis yang namanya ID ordernya, tanggal berapa pengerjaannya, terus kode name-nya. Nah ini udah disediakan kan kode name-nya itu ya. Tinggal masukkan aja link drive-nya dari tim admin yang akan melakukan QC terlebih dahulu, lolos atau gagal. Kalau misalkan hasilnya lolos, langsung input di order online ini. Nah, cuman si tag-nya yang biasa teman-teman isi dengan descendon, jangan pakai descendon, tapi ganti dengan lolos QC sebagai pembeda antara updatean yang dulu-dulu sama sekarang. Nanti admin kita yang sortirnya itu berdasarkan lolos QC itu. Yang nggak lolos dari sistem QC, nah di sini kita kasih catatan nih, apa aja yang perlu diperbaikian. Misalkan ini dari saudara Sabdo gitu kan, udah ngirim link drive-nya, ini contoh aja ya. Ini misalkan hasil desainnya. Dari pengerjaan ini kita akan coba ngasih beberapa masukan ya. Cara wajahnya agak blur, beberapa blur. Terus dari kondisi tangan juga nggak sesuai, agak aneh ya terlihatnya, panjang-panjang tangannya misalkan. Terus ini juga tangannya nggak sesuai, ada kepala yang terlalu tirus, terus kepala yang terlalu besar, tone kulit juga berbeda semua, kurang selaras, terus secara background pun masih kurang nyatu gitu. Nah, nanti dari sini kita ngasih beberapa catatan buat teman-teman supaya bisa diperbaiki. Sama admin diinformasikan di catatan ini. Teman-teman tinggal arahkan aja kursornya, bisa dilihat apa-apa aja yang perlu diperbaiki. Nah, dari sini barulah teman-teman melakukan perbaikan. Ketika sudah melakukan perbaikan, link yang sebelumnya tuh dihapus, terus teman-teman ya pastikan ke kolom ini. Nah, di sini barulah teman-teman kasih catatan, klik kanan, sisipkan catatan. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis don perbaikan. Nanti dari admin bakal periksa kembali. Kalau misalkan sudah diperiksa, kita coba lihat dan hasilnya sesuai, barulah kita kasih keterangan lolos. Dari sini baru seperti biasa teman-teman upload order online dan kasih tag lolos QC. Nanti dari admin seperti biasa bakal ngesortir berdasarkan lolos QC dan mengkonfirmasi ke konsumen. Perlu jadi catatan, ketika lolos QC tidak menutup kemungkinan juga si konsumen itu pengen direvisi. Kedudukan dari si QC ini meminimalisir rasa kecewa yang ada di konsumen. Aturan ini udah mulai berlaku sekarang sehingga mulai teman-teman terapkan dari saat ini. Untuk teman-teman yang masih dalam proses mengerjakan, jangan langsung dulu upload di order online, tapi input dulu ya di sini. Nanti kita akan QC. Dari situ, ketika teman-teman lolos, pun input di order online, dengan ingat ya, tagnya pakai lolos QC, jangan pakai desain oke. Paham ya? Untuk memudahkan pencarian berdasarkan tanggal ataupun kode name-nya teman-teman, bisa pakai yang namanya filter. Pertama, arahkan kursor di kolom nomor 1, data, buat tampilan filter. Nah, ini filter untuk ya Anda sendiri. Orang lain tidak akan bisa kelihatan ketika Anda melakukan filter. Misalkan Anda ngelakuin filter nama Anda sendiri gitu ya. Di tampilan orang lain, ini tidak akan kelihatan. Sehingga memudahkan teman-teman lainnya juga yang sedang mengakses secara bersamaan. Paham ya? Kalau misalkan udah selesai, ya tinggal di close aja ini, keluar. Jangan simpan.
nanti akan kembali seperti semula. Itulah teknis dari QC-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung kan tanya di grup ya. Terakhir, ini ada teknik Photoshop. Bisa teman-teman pakai ataupun tidak soal. Dan juga ada preset di Lightroom yang tentunya fungsinya sebagai filter supaya editan kita nggak terlalu mencolok ataupun nggak terlalu kelihatan seperti editan. Bisa teman-teman pakai ataupun enggak, tidak soal juga, sesuaikan saja sama kebutuhan ya. Saya akan sharekan di grup, nanti teman-teman bisa pakai di situ.